Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berada di masjid yang penuh mubarakah ini. Mengapa kita perlu mensyukur nikmat yang Allah berikan kepada kita? Karena begitu banyak yang Allah berikan nikmat kepadanya, akan tetapi Allah mencabut nikmat iman pada mereka, sehingga mereka tidak mendapatkan nikmatnya iman melaksanakan salat tarawih secara berjamaah seperti kita lakukan sebentar ini. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi yang telah menghantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, minadz zulumati ilan nur au ila siratim mustaqim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Berhubung panitia tadi memberitahu kita kasih singkat ceramah tanah, jadi dikasih singkat sekali ini. Di bulan suci Ramadan, bukan saja kita melatih menahan lapar dan dahaga, tetapi kita memanfaatkan momentum ini untuk melatih kesabaran kita pada bulan suci Ramadan. Mengapa kita perlu melatih kesabaran kita? Sebab terdapat banyak sekali kemuliaan-kemuliaan orang yang bersabar. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan. Kata Allah, wahai orang yang beriman, jikalau kita beriman kepada Allah, kata Allah, wahai hambaku yang beriman, wasta'inu, mohonlah pertolongan kepadaku. Lihat begitu mulianya orang-orang yang beriman, kata Allah. Bahkan Allah sendiri yang menawarkan, mohonlah pertolongan kepadaku jikalau engkau beriman kepadaku. Dengan cara apa? Bis-sabri was-shalah, dengan cara sabar dan salat. Kita memohon pertolongan kepada Allah. Kita menyertai dua hal, yakni bis-sabri, dengan sabar, dan kita merangkaikannya dengan salat. Allah memanggil kita salat ketika azan berkumandang. Allah memanggil kita salat tiada lain dan tiada bukan hanya untuk diri kita sendiri. Hayya 'alas shalah. Wahai orang-orang yang sedang sibuk, orang-orang yang sedang melakukan pekerjaannya, ayolah kita melaksanakan salat dulu. Untuk apa kita melaksanakan salat? Hayya 'alal falah. Untuk meraih kemenangan, untuk meraih keberuntungan. Allah memanggil kita salat tiada lain dan tiada bukan untuk kita sendiri, untuk kita memperoleh kemenangan, untuk kita memperoleh keberuntungan. Dan Allah melanjutkan dalam ayatnya, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Lihat, adakah kebersamaan yang jauh lebih indah dibanding kita bersama dengan alam, dengan yang pencipta alam semesta ini? Adakah kebersamaan yang jauh lebih indah dibanding kita bersama Allah Subhanahu wa taala? Sehingga ketika kita menghadapi suatu ujian, menghadapi suatu masalah, menghadapi suatu kezaliman, kata Allah, sabar saja hambaku, aku akan senantiasa bersamamu. Ma'asyiral muslimin,
sidang jamaah tarwih rahimakumullah. Dan juga kemuliaan orang bersabar ketika menghadapi kezaliman. Salah satunya terdapat dalam kitab Mukhtarul Hadis yang dulu kita pengajiankan di sini. Di dalam kitab tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu da'watal mazlum." Takutlah kalian atas doanya orang-orang yang terzalimi, fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hajab. Karena doa orang yang terzalimi itu tidak ada penghalang, tidak ada hijab antara hamba dan Tuhannya. Apa maknanya? Ketika kita dizalimi oleh seseorang, kata Rasulullah, berdoa saja. Ketika kita dizalimi seseorang, langsung saja kita berdoa kepada Allah kebaikan-kebaikan. Ya Allah, hamba merasa terzalimi, ya Allah, berikanlah hamba contoh harta yang berlimpah, maka insya Allah akan menyegerakannya. Dalam hadis ini yang jelas-jelas Rasulullah menegaskan. Tetapi Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk berdoa, karena ada juga itu orang yang dizolimi menawa-nawa ji ceritanya, ada deh nazolimi mikir seng, kenapa begini sekali kah? Tapi kata Rasulullah, ittaqu da'wazal, berdoa kita kepada Allah. Kalau engkau menginginkan doamu itu dikabulkan oleh Allah, makanya itu hati-hati sama lisan kita, hati-hati sama perbuatan kita. Sebab kita tidak tahu, kalau orang itu mendoakan keburukan kepada kita, maka pasti juga akan dikabulkan. Bagaimana cara berdoanya? Berdoanya caranya itu ketika ada orang menzolimi kita, kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, dia telah menunjukkan kekuasaannya kepadaku, maka tunjukkanlah kekuasaanmu kepadanya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah tarwih rahimakumullah. Sehingga tapi ketika kita mendapati kezaliman itu, harusnya kita manfaatkan waktu itu sebaik-baik mungkin, manfaatkan kondisi itu sebaik-baik mungkin untuk meminta segala hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 10 menit ini mungkin sebagai kesimpulan terakhir, marilah kita bersama-sama memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan ini untuk melatih kesabaran kita. Ketika ada orang menzalimi kita, ketika ada orang menyakiti kita, ketika ada orang yang mencurangi kita, maka kita bersabar, sebab sabar memiliki kemuliaan-kemuliaan yang begitu besar. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wad da'wat wal irsyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.